Jadi pesannya adalah, so the message is, ketika Anda masih bisa bekerja, rahasia orang-orang sejahtera Bapak Ibu adalah ketika Anda masih bisa bekerja, of course gunakan buat kebutuhan sehari-hari ya, tapi sisihkan dan belikan aset agar nanti kalau Anda ketika sudah tidak bisa bekerja lagi, aset tersebutlah yang akan bekerja untuk Anda. Adalah seseorang yang sangat saya hormati ya. Saya di Nagaya, di manajemen Nagaya, saya belajar banyak dari beliau. Sangat banyak. Beliau adalah seseorang yang sangat berilmu, punya pengalaman yang luar biasa sebagai seorang profesor ya, dan juga sebagai seorang konsultan ya. Sekarang beliau menjadi Chief Business Development Officer dari Nagaya ya, di Korea Selatan. Saya kemarin sempat menyampaikan di voice chat ya, holder Nagaya di seluruh dunia itu ada lebih dari 60.000 holder ya. Di Korea Selatan kurang dari 1.000. Namun jumlah Nagaya, pemegangan Nagaya terbesar itu bisa ada di Korea Selatan. Bahkan kita ada utilitas dengan salah satu mall yang akan jadi mall terpanjang di dunia, yaitu adalah T4 Lala Square. Ya, dan juga kita telah mendapatkan sangat banyak penghargaan dan publikasi di Korea Selatan. Apa rahasianya? Kita akan dengar langsung dari narasumber kita hari ini. Jadi kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Chief Business Development Officer of Nagaya Technologies, Professor Jung Hee-chul. Good evening, Professor Jung. How are you? Hello, I'm fine. I'm happy to see you. Hello. So happy to see you as well. Can you see everyone smile? Opa, I was just telling everyone how actually Nagaya holders in South Korea is not that much as compared to everywhere else in the world, but yet the majority of Nagaya is in South Korea. So maybe you can share a little bit about why there is. Yeah, as I know, I didn't count exactly how many members as alive, but I think less than 400 people. Less than 400 people. Maybe real active Nagaya holders. Oke, jadi di Korea Selatan, Bapak Ibu, itu ternyata saya salah ya. Datanya itu ada kurang dari 400 holder. Kurang dari 400. Ya. But they try to understand about more deeply about the Nagaya. Oke, jadi mereka punya pemahaman yang sangat dalam dan tentunya mereka melihat Nagaya dari angle yang berbeda. And try to understand about the industry and the environment of the commercial market. Oke, jadi mereka bukan cuma memahami Nagaya sebagai sebuah kripto, tapi juga mereka memahami ekonomi dan apa yang terjadi di dunia. Itulah kenapa. So many people of the Nagaya holders in Korea think as asset with Nagaya, not only the cryptocurrency. Oke, jadi kebanyakan dari mereka yang membeli Nagaya di Korea Selatan melihat Nagaya sebagai sebuah aset dan bukan hanya sekedar sebagai cryptocurrency. Also, even small people, but they try to understand and they get investment because they understand for the now and for the future. Oke, jadi bukan cuma mereka yang beli besar, tapi mereka juga yang mungkin bisa beli 10 atau 20 pun beli karena mereka paham Nagaya ini aset. Oke, amazing. Opa, thank you so much for being here with us today. We're so honored to have you. It's my pleasure. Ya, saya sangat senang berada di sini bersama dengan Anda hari ini. So, Bapak Ibu sekalian, by the way, saya panggil beliau Opa. Ya, Anda pun boleh memanggil beliau Opa ya. Opa, what are we going to talk about today? Maybe you can share a little bit. Okay, and I want to tell you about the rule of riches, yeah, kind of the rule of investment. Oke, hari ini saya akan Because Oke, saya akan
membagikan kepada Anda apa rahasia dari orang-orang yang sejahtera. Because in short time, I cannot tell you everything, but just maybe if I have any chance, I want to share some my ideas. Ya, dalam satu sesi nggak mungkin ya saya bisa bagikan semua yang saya ingin bagikan, tapi mungkin mudah-mudahan hari ini saya bisa membagikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Yes, Bapak, please go ahead. First rule of the success, first rule of the rich is do not be poor to show up you act as like rich or successful business. Okay, Bapak, can you repeat that? Okay. You're right. Okay. Become poor and because of showing Don't become a poor person to show up. Oh, okay. Act as like I am successful person. Okay, don't become poor pretending to be rich. Is that what you're saying? Yeah. Oke, rahasia pertama orang sejahtera adalah jangan menjadi orang yang pura-pura kaya. So I want to show up. I'm successful people. So even not enough money, but wearing the branded brand shoes and the expensive car, it looks like I'm a successful person. Jadi kebanyakan orang itu karena ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sudah sejahtera gitu ya, mereka beli barang-barang branded, ya. Bahkan mereka bukan belum punya uangnya ya, tapi itu bukan kaya beneran. Itu orang-orang yang biasanya setengah kaya misalnya. This is the first rule. Itu rahasia pertama. Second rule. Rahasia kedua, Okay. Rich person loan money to invest buy asset. Poor person loan money to buy accessory or you understand what I mean? ya, liability. Oke, catat ya. Rahasia kedua adalah orang yang sejahtera pinjam uang untuk beli aset. Orang yang belum sejahtera atau setengah sejahtera, setengah kaya, pinjam uang untuk beli liabilitas atau barang branded. Oke, continue. So Yang ketiga, poor person have to earn money, spend my time. I have to earn money with my time. Okay, successful rich person, yeah, they buy time with money. ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Ini tolong dicatat. Orang-orang yang belum sejahtera itu menukar waktunya untuk jadi uang. Orang-orang yang sudah sejahtera, orang-orang kaya raya itu menggunakan uangnya untuk membeli waktu. Okay. Ya. I will try to so more clearly. Okay, like this, Saya akan coba buat menjadi lebih mudah. If someone act as like you can earn money as like you, if you can make another loan, Oke. yeah, even if you get salary 1,000 USD monthly, okay, if you can make someone who earn money 1,000 instead of you, then you can less, right? Ya. Yeah, this is the meaning of the investment, Oke. Jadi kalau misalkan Anda kerja nih ya, Anda dapat penghasilan. Ya, kalau misalkan Anda bisa membuat orang lain
pekerjaan Anda. Jadi Anda bisa mengaplikasi diri Anda dan mendapatkan gaji yang sama. Anda bisa istirahat dong, karena orang tersebut yang akan kerja. Itulah yang namanya investasi. Okay, so first, you have to find what kind of asset can work for me more powerfully. Investasi Anda tadi, Anda menemukan seseorang yang bisa bekerja di tempat Anda, jadi bukan Anda yang kerja, orang lain yang kerja untuk Anda. Sekarang, Anda harus bisa menemukan aset yang bisa bekerja untuk Anda ketika Anda sedang walaupun Anda sedang For my case, Nagaya is most powerful things to earn money, work for money, instead of me. Buat saya, Nagaya adalah aset yang paling powerful, paling luar biasa yang bisa saya. But from first, with a very small asset cannot. But have to remember, even with my small money, okay, company, my asset, can growing by itself, can be growing. So I have to wait, till coming lifetime. Wait Do you understand? Yeah. Company, our asset will growing by time. Yeah. As like after I birth, growing and the get period to learn from school and after graduate, get the job and start the money. Yeah, so asset also need that kind of period. Yeah, so have to wait. Oke, got it. Ini kalau misalkan Anda sekarang bilang, aku pergi dengan satu Nagaya pun, tapi dengan satu Nagaya, kedua Nagaya, itu waktu masih kecil, kan? Bisa dong memperhatikan saya, saya. Benar, tapi semua hal yang baik itu proses, waktu. Kalau Anda menampung sedikit, lama-lama Anda akan punya aset. Semua hal baik itu butuh waktu. Okay, but I asked for some people why you investment Nagaya. Oke, saya bertanya ke beberapa orang yang di sekeliling saya, kenapa sih Anda kok beli Nagaya? If you want to buy expensive something house or the good car, good meal, next month, 2 months later, through the investment Nagaya, then is no good answer with Nagaya. Oke. So, kalau Leo sampaikan, kalau niat Anda beli Nagaya gara-gara Anda mau beli rumah bulan depan, atau mau beli mobil bulan depan, atau mau jalan-jalan bulan depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, itu bukan jawaban yang tepat. Anda di tempat yang salah. Okay, so if you want to be rich in short time, you have to work more hard with your time. Oke. Kalau Anda ingin kaya cepat, Anda harus kerja. Gunakan waktu Anda dan tukarlah dengan uang. Okay, our life is like this. Can work time and after retire rest time. Oke. Now work time. What with the all your money earn now is act as like borrow money for your future's life. Oke, hidup kita dibagi jadi 2, Bapak Ibu, ya. Sebelum pensiun dan setelah pensiun. Ya, hari ini Anda kerja, tukarkan waktu Anda
dan Anda gunakan itu seperti apa? Anda meminjam uang dari diri Anda di masa depan. Masuk akal ya? So you have to make asset work instead of you. Yeah, after retire of you. Oke. Yeah, this is the meaning of the investment. This is the rule of the rich. Oke, jadi Anda ketika masih kuat bekerja, Anda gunakan waktu Anda, tenaga Anda, pikiran Anda untuk tukarkan dengan uang. Dan Anda gunakan uang tersebut untuk membeli aset agar aset tersebut yang nantinya bekerja untuk Anda ketika Anda sudah tidak bisa bekerja lagi. Itulah yang namanya investasi. Okay. So, if other people think me rich or not is not important. Oke. Buat orang lain, ya orang lain melihat saya sebagai kaya atau enggak, itu bukan urusan saya bodo amat. So, if I have money, salary, or if I have can loan money, then I have to buy asset, not accessory. Ya, kalau saya punya uang lebih, ketika saya punya uang lebih sekarang, ketika saya masih bekerja, saya harus gunakan untuk beli aset, bukan liabilitas, bukan aksesoris, bukan barang-barang branded. Yeah, this is my message today. Ini pesan saya untuk Anda hari ini. Luar biasa. Ya, give him a round of applause ya. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Profesor Jung. Jadi pesannya adalah, so the message is, ketika Anda masih bisa bekerja, rahasia orang-orang sejahtera Bapak Ibu adalah ketika Anda masih bisa bekerja, of course gunakan buat kebutuhan sehari-hari ya, tapi sisihkan dan belikan aset agar nanti kalau Anda ketika sudah tidak bisa bekerja lagi, aset tersebutlah yang akan bekerja untuk Anda. Masuk akal ya? Boleh tolong dikirimkan via chat bagaimana apa yang Anda dapatkan dari yang disampaikan beliau tadi? Oke, Opa, thank you so much. What a very inspiring session. Is this what you usually share with the holders in South Korea? Yeah, so they start to understand what have to do. Okay. You know, maybe many people think Korean people rich, so can buy a lot. Okay. No. Okay. Rich people believe their way, not other way. Okay. So most of Korean people who want 혼자 일찍 나가야 is the just normal person who are the less than normal life, you know. Wow. Oke, I'll share it with the holders. So, ini sebuah perspektif baru ya Bapak Ibu ya teman-teman. Ini biasa kita berpikir kalau orang-orang yang beli dari Korea Selatan tuh orang-orang berduit, betul nggak? Orang-orang yang super kaya, makanya bisa beli besar. Tapi beliau tadi sampaikan, ya, justru orang-orang yang punya duitnya super banyak, super kaya, itu mereka punya cara mereka sendiri untuk menghasilkan uang. Jadi justru yang beli sebenarnya di Korea Selatan itu bukannya berarti mereka semua orang-orang berat, bukan. Ya, tapi orang-orang middle class, ya mungkin ya menengah ke atas ya, tapi bukan orang-orang yang super rich. Bahkan yang finance biasa-biasa saja itu bisa beli naganya di Korea Selatan. So Opa, my question is, how is it possible that Korea, the holders in South Korea is able to hold majority of the nagaya? Sorry. South Korea buy the majority of the of the nagaya. Then Opa, if you said these people are everyday people, middle class. How they get the money to buy? How do they buy so much nagaya in South Korea? Because they loan money from bank. Okay. So normally every month they save money and invest. Okay. Menarik. Ya, jadi saya tanya sama beliau tadi. Ya, Opa, please continue first. Some
people, sorry, but some people, sell out their house for rent also. Wow. Because they really believe, really trust Nagaya. Wow. Oke. Jadi pas saya tadi tanya sama beliau, ya kalau misalkan yang beli di Korea adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, oke, bukan berarti mereka nggak punya uang ya. Kok bisa Korea Selatan memegang mayoritas dari Nagaya di seluruh dunia? Beliau sampaikan ya, ada dari mereka yang borrow money, ya pinjam uang, ada dari beberapa dari mereka yang jual aset lain. Walaupun kami sebagai manajemen tidak pernah merekomendasikan itu ya, tapi karena mereka paham, ya mungkin ada rumah nganggur, ya atau ada aset nganggur, mereka jual dan mereka beli Nagaya, atau mereka menabung setiap bulan untuk beli Nagaya sedikit-sedikit. Wow, amazing. So the holders in South Korea understood the concept of Nagaya, and that is why they're able to buy so much. Also, as you know, the situation under the COVID-19, we cannot meet people widely. Last 3 years. So I wanted to make understand what deeply about even some small peoples. So they understand, and as you know, already 5 years after build the Nagaya, and almost 3.5 years after selling the Nagaya. Yeah. So they getting understand, and they getting trust. Oke. Jadi karena selama 3 tahun terakhir itu COVID-19 ya, Bapak Ibu ya, karena COVID, jadi beliau tidak bisa menyampaikan pesan tentang Nagaya ini ke banyak calon holder di luar sana ya. Jadi beliau edukasi ini tuh ke semua, mereka yang bisa beli sedikit, yang bisa beli menengah, bahkan yang bisa beli lebih banyak. Amazing. That's a very amazing motivation, because there's a lot of people who think that those who buy Nagaya in South Korea are only people who have a lot of money. So that's not true, yeah? No, sorry, but even Indonesia, even Singapore, Korea, Africa, every society, just the same situation, just a little bit different environment only. Jadi jangan ada pikir, In here also, a lot of people have to worry about tomorrow or next week or next month. How can I survive? ya jadi jangan Anda pikir di Korea Selatan tuh semua orang sejahtera dan gak punya masalah. Indonesia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Afrika, semua punya kondisi yang sama. Semua orang khawatir. Ya bisnis seperti apa, apalagi katanya mau ada resesi dan sebagainya. Ya jadi semua orang punya kondisi yang sama. Ya jadi jangan Anda berpikir, wah teman-teman kita di Korea itu bisa beli lebih banyak hanya gara-gara mereka punya uang lebih. Bukan, mereka punya pemahaman yang jauh lebih dalam mengenai Nagaya. Bukan karena mereka punya uang lebih. Kalau Anda paham konsep Nagaya, Anda pasti akan luangkan uang dingin Anda ya untuk bisa membeli Nagaya. So I told them, Papa, that it's not about whether or not people have a lot of money, but because they understand Nagaya differently. That's why you are able to. And of course, it's also because of your education, your training. So it's like this, almost 60,000 people in Indonesia as a whole. So if they believe, okay, even the Nagaya can make happy and can make better, my life after retire. Even if you guys purchase each one Nagaya, then and if this is every week, then every week over than 60,000 Nagaya increase. Ya, jadi pesannya bagi Anda adalah ingat,
Indonesia ya, ini adalah mayoritas untuk jumlah holder Nagaya di seluruh dunia. Kalau teman-teman kita di Indonesia, Anda itu memahami konsep Nagaya dan bilang, udah saya beli satu saja saya bisa sejahtera pada saat saya pensiun. Ya, satu Nagaya dikalikan 60.000 holder, kita bisa dapat, dan Anda nabung satu Nagaya setiap minggu atau satu Nagaya setiap hari. Setiap hari kita bisa dapat tambahan 60.000 Nagaya penjualan. Itu sangat powerful. Anyway, almost 10 years ago, can I get asked for consulting cryptocurrency Bitcoin? It was $1. 10 years ago, Pak. Maybe. Oke, jadi 10 tahun yang lalu beliau kan konsultan ya. Beliau diminta untuk konsult beberapa proyek dan salah satunya adalah tentang cryptocurrency Bitcoin, dan pada saat itu masih $1. Mungkin 10 tahun lebih kali ya. If someone asks you, if you input small money but can earn money a lot in short time, it means a scam. Yeah. Have to wait to be mature, Oke. to be successful. This is natural. This is the rule of the nature. Oke. Bahkan Bitcoin pun butuh waktu 12-13 tahun untuk bisa matang sebagai aset. Nah, sekarang kalau ada yang menawarkan Anda bisa masukkan uang kecil, Anda bisa kaya raya dalam waktu singkat, percayalah, itu pasti scam. Itu kata beliau. Ya, jadi jangan dipercaya. Sesuatu yang baik butuh waktu dan proses untuk bisa menjadi matang. Danny, sorry, your question is very short, but I answer long. Sorry. No problem. Everyone's happy. Semua dapat manfaat yang luar biasa ya teman-teman ya. Everyone's happy, Bapak. Oke, baik.